penyair berkebangsaan Lebanon bernama Khalil Gibran. Dia pernah berkata bahwa kemarin menjadi sebuah kenangan buat hari ini, dan hari besok adalah mimpi yang kita buat di hari ini. Guru atau dosen pasti punya banyak memori, punya banyak kenangan. Bisa yang baik, bisa yang buruk gitu ya. Dan semoga semuanya itu bisa mengajar sesuatu untuk kita bisa berkembang, untuk baik guru maupun dosen itu bisa mengingat atau apalah gitu ya. Tapi kenangan itu akan selalu ada dan menjadi bagian dari hidup yang mungkin tidak terpisahkan. Salah satu memori gitu ya yang disimpan guru di dalam benaknya, di dalam alam pikirannya begitu, adalah kenangan dengan siswanya. Sebagai guru pasti punya gitu ya jenis gitu ya dan mode siswa yang tidak terlupakan. Dan apakah ada profil tertentu gitu ya yang diingat oleh teman-teman guru pada waktu mengingat kembali siswanya gitu ya. Dan saya perlu sampaikan disclaimer-nya bahwa di dalam edisi ini itu saya tidak bermaksud gitu ya untuk membenarkan perilaku buruk siswa gitu ya supaya diingat oleh gurunya gitu ya. Jadi namanya kenangan itu pasti ada kenangan baik dan kenangan buruk. Tapi saya tidak bermaksud untuk menganjurkan, tidak bermaksud untuk membenarkan perilaku negatif siswa supaya dia itu diingat oleh gurunya. Dan ini menjadi bagian penting yang mesti diperhatikan sebelum Anda menyimak dan menyaksikan lanjutan dari bagian ini. Siswa yang tidak terlupakan itu biasanya berada di area ekstrim gitu ya. Ekstrim 1 sampai ekstrim 2 gitu ya. Saya menghindari kata kiri kanan karena nanti timbul persepsi ini positif ini negatif gitu ya. Tapi saya akan menggunakan ekstrim A atau ekstrim B gitu ya. Ekstrim yang pertama atau ekstrim yang kedua. Sisi yang ekstrim ini itu menolong guru untuk mengingat dengan baik karena ada semacam tatolan tertentu gitu ya di memorinya yang bisa membuat ingatan itu terus ada di sana gitu ya. Yang namanya ekstrim itu kan pasti ada sesuatu yang luar biasa kira-kira gitu. Sehingga siswa dengan profil yang umum, siswa dengan profil yang biasa-biasa saja itu secara umum tidak terlalu diingat oleh gurunya. Karena tidak ada semacam cantolan gitu ya yang dapat dipakai oleh teman-teman guru untuk bisa mengerti gitu ya hal apa yang sebenarnya bisa dipakai oleh teman-teman guru ketika mereka mencoba mengingat, membangun kembali hal apa yang pernah terjadi bersama dengan seseorang tadi. Mari kita mulai dari ekstrem yang pertama gitu ya. Kita bicara dulu bagian yang negatif gitu ya. Kenangan buruk seperti membolos, tukang nyontek gitu ya, ketahuan sering bohong dan sebagainya. Itu menjadi satu ekstrem tersendiri. Maksudnya kalau nyontek 1-2 kali gitu ya, mungkin gurunya tidak terlalu ingat gitu ya. Tapi kalau nyontek itu berkali-kali dan ketahuan terus gitu ya, gurunya pasti ingat. Karena ada sebuah event tertentu yang menjembatani proses guru untuk mempermudah mengingat hal-hal apa yang terjadi tadi. Dan normalnya gitu ya, saya kok melihat bahwa tidak ada siswa yang tidak nakal. Pasti gitu ya, siswa itu ada sisi nakalnya gitu ya. Tetapi ada batasnya. Tentu saja kalau mengatakan bahwa siswa pasti ada nakalnya gitu, bukan berarti bahwa kita boleh bebas mengatur semuanya. Enggak gitu. Tetapi ada batasnya. Dan ketika yang namanya batas itu dilewati, maka dia meletakkan dirinya pada ekstrem yang pertama tadi.
ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan dengan baik. Kalau kita bicara dengan asosiasi gitu ya, ini dengan hal yang negatif, dan bolos 1-2 hari mungkin bukan hal yang spesial, tapi bolos sampai sebulan tanpa kabar yang jelas itu adalah sesuatu yang cukup ekstrim, dan itu akan membuat siswa diingat oleh gurunya tadi. Kalau kita bicara ekstrim yang kedua gitu ya, ekstrim yang satunya lagi, tadi kan ekstrim yang pertama gitu ya, ekstrim yang kedua ini kita bicara tentang kenangan yang baik. Misalnya anaknya rajin, pandai itu relatif begitu ya, sering bertanya gitu ya, kritis kalau misalnya gurunya misalnya salah menyampaikan informasi misalnya, langsung protes gitu ya, protes untuk kan enggak seperti itu sebelumnya gitu ya, atau bahkan berani untuk memberikan kritik kepada gurunya. Buat saya ini pribadi gitu ya, saya melihat siswa yang berani menyampaikan kritik kepada gurunya, buat saya itu luar biasa. Saya pasti ingat itu, karena cukup jarang sih siswa yang punya keberanian untuk menyampaikan kritik. Walaupun saya menyadari bahwa menyampaikan kritik kepada guru itu juga bisa berisiko. Kalau gurunya misalnya udah tersinggung gitu ya, ini menjadi bagian yang bisa sulit posisinya. Siswa yang dianggap pandai gitu ya, mungkin diingat oleh gurunya, tetapi sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang spesial, karena hampir di tiap angkatan pasti bisa ditemukan. Jadi siswa yang pandai, siswa yang dianggap cerdas, yang nilainya selalu tinggi gitu ya, itu di setiap angkatan pasti ada. Jadi saya melihat bahwa menjadi siswa yang pandai, meraih ranking sebagainya, bukanlah sesuatu yang spesial yang membuat seorang guru akan mengingatnya gitu, karena pasti ada di tiap angkatan. Mungkin gitu ya, sedikit ada persamaan gitu ya, untuk sering bertanya gitu ya, rajin dan seterusnya. Tapi buat saya ini menjadi catatan penting gitu ya, ketika tadi menyampaikan kritik gitu ya kepada gurunya. Saya melihat bahwa sekali lagi menyampaikan kritik itu sebenarnya adalah sesuatu yang positif, karena guru juga manusia, guru juga masih belajar, guru juga masih terus mengembangkan diri, guru juga bisa berbuat kesalahan, bisa lupa, maka guru itu perlu masukan. Dan saya melihat bahwa masukan yang berupa kritik itu menjadi sesuatu yang cukup berharga. Kritik ya, artinya bukan sekedar protes, wah gurunya salah, wah gurunya ngawur, enggak begitu. Tapi menyampaikan sesuatu dan ada solusinya. Ini buat saya itu adalah kritik gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar menyalahkan, itu bukan kritik, nyinyir aja, kita kata demikian. Pertanyaannya adalah, apakah untuk bisa diingat oleh gurunya gitu ya, harus melakukan sesuatu yang ekstrim? Ini menarik gitu, karena secara umum gitu ya, orang itu cenderung untuk meniru. Jadi siswa itu kadang masih gini, ternyata teman saya itu mengerjakan yang begini, melakukan seperti ini, terus kok diingat sama gurunya gitu. Jadi saya juga ikut seperti dia gitu. Saya lagi melihat bahwa setiap orang mesti belajar menjadi dia sendiri dan menjaga gitu ya dari berbagai pengaruh yang buruk. Artinya ketika seseorang itu bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang mau belajar, bisa jadi gitu ya, itu bisa membuat orang itu punya motivasi untuk diingat gurunya gitu ya. Jadi saya mau menjadi anak yang rajin belajar, saya mau menjadi anak yang mau bertanya, saya mau menjadi anak yang tidak mudah menyerah dalam kesulitan apapun gitu ya. Itu bisa dijadikan sebuah motivasi gitu ya, untuk bisa diingat guru. Jadi tetap pada ranah-ranah yang positif gitu ya. Dan bukankah sekarang ini gitu ya,
tidak banyak sih gitu ya saya melihat bahwa siswa itu punya semangat belajar untuk kepentingan ilmunya gitu ya. Cukup banyak siswa itu belajar sekedar saya pengen meraih nilai yang baik, saya pengen mendapatkan ranking dan sebagainya. Jadi fokusnya bukan di ilmu tapi di nilainya. Dan setidaknya gitu ya, setidaknya itu bagian ekstrim-ekstrim gitu ya yang saya ingat dari mahasiswa yang pernah ada di kelas saya. Saya mau cerita pengalaman saya dengan dosen pembimbing tesis saya di ketika saya menyelesaikan master di Belanda. Jadi kami masih saling kontak 1 sampai 3 tahun setelah lulus, masih intensif, kemudian makin lama makin jarang begitu. Dan akhirnya kami tidak kontak sama sekali. Mungkin ya sekedar mungkin kirim message apa gitu ya. Dan 15 tahun kemudian gitu ya, 15 tahun kemudian saya berjumpa lagi dengan beliau secara fisik. Artinya 15 tahun kemudian saya mengunjungi Belanda. Kemudian sempat juga menyempatkan diri datang ke kota di mana saya kuliah dulu. Kemudian saya pikir saya harus ke kampus di mana saya dulu sekolah gitu. Terus tiba-tiba kepikir, bagaimana ya kalau saya cari beliau di sana? Dan itu menjadi satu hal yang saya tidak duga pada waktu. Jadi tidak ada rencana sama sekali gitu ya. Sampai di gedung tempat di mana beliau berkantor waktu itu, sayangnya beliau tidak di tempat. Tetapi saya bertemu dengan salah satu staf laboratorium yang saya masih ingat namanya gitu ya, Marcel namanya. Saya berbicara dengan Marcel ini dengan bahasa Belanda yang terpatah-patah karena sudah 15 tahun tidak pernah dipakai, dengan kemampuan kosakata yang sudah terbatas, banyak yang lupa begitu. Ya terus saja dia ngomongnya lancar gitu ya, tidak kayak saya gitu ya. Dia lupa dengan saya, walaupun saya sudah ingatkan coba begini, dia lupa dengan saya. Oke, tidak masalah buat saya. Tapi dia masih baik gitu ya, masih membawa saya menjelaskan ini itu. Kemudian tidak lama kemudian gitu ya, dia mengatakan, nah itu loh sudah datang orangnya gitu ya. Saat itu beliau masuk ke ruang kerjanya, kemudian terus segera keluar lagi jarak sekitar berapa ya, sekitar 10-15 meter begitu. Kami terpisah dengan dinding kaca. Dan dari gerak mulutnya dia mengatakan Hani gitu. Saya melihat kok masih inget gitu ya, kok masih inget sama saya gitu ya, masih ingat sama saya. Dan kami ketemu, sempat ngobrol sebentar karena waktu tidak lama. Saya masih mengejar bis untuk melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Jadi kami sempat foto bersama, sempat ngobrol sebentar gitu ya. Tapi yang membuat saya itu tersentuh adalah dia masih mengingat saya. Pertanyaannya gini, dia mengingat saya tuh mengingat sisi baiknya atau sisi buruknya, itu yang saya pikirkan. Kalau dari sisi saya begitu ya, tadi kan dari sisi mahasiswa gitu ya, saya yang diingat oleh dosen saya walaupun sudah 15 tahun tidak berjumpa. Dari sisi saya sebagai dosen, saya juga punya beberapa mahasiswa yang ada di dalam benak saya. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di benak saya itu adalah mereka-mereka yang punya semangat belajar. Kalau saya ingat gitu ya, saya terharu dengan semangat belajar mereka. Mereka ini dianggap oleh teman-teman sejawat sebagai mahasiswa yang lemah secara akademik, sehingga kemampuan fisika matematikanya itu cukup lemah. Bahkan dianggap begini, kalau ada mata kuliah yang pakai hitungan dan sebagainya, lulus C itu sudah bersyukur, kira-kira demikian. Tetapi
saya melihat bahwa sebenarnya permasalahan mereka itu bukan di situ gitu ya. Mereka punya masalah besar yang membuat mereka itu dianggap lemah. Akhirnya saya panggil mereka. Hampir semua yang di kelas saya waktu itu saya panggil mereka. Saya ajak bicara, kemudian saya panggil mereka juga untuk memetakan gitu ya, bagian-bagian mana dalam matematika dan fisika yang cukup lemah sehingga mesti di-upgrade kira-kira demikian, mesti mundur sampai ada yang mundur sampai di pelajaran SMP juga bahkan waktu itu. Tidak semuanya mau, tidak semuanya bersedia menjalani proses ini, tetapi ya saya mengingat mereka yang bersedia menjalaninya. Dari mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah dasar-dasarnya dan sistem, nilai dapatnya D atau E begitu, mereka bisa lulus dengan nilai B+. Bahkan ada yang lulus dengan nilai A. Mereka mengatakan, "Pak, ini betul nilai saya, bukan ada bonusnya." Saya bilang, "Enggak, ini betul nilai kamu semua." Gitu. Karena saya punya buktinya dan saya bisa menunjukkan bahwa mereka sudah mengerjakan bagian mereka. Saya ingat dengan mereka semua. Sampai hari ini kami masih kontak walaupun cukup jarang frekuensinya. Tetapi kalau ada di antara Anda sahabat SDP yang nonton edisi kali ini, boleh dong kontak sama saya lagi gitu ya. Karena kamu semua gitu ya ada di dalam benak saya sebagai mahasiswa yang punya semangat belajar. Saya juga pernah berjumpa dengan mahasiswa yang berani memberikan kritik kepada saya. Saya sebut namanya ya, gitu ya, konfidensial gitu. Tapi saya melihat bahwa ini juga jenis gitu ya, jenis mahasiswa yang langka. Mungkin ya, mungkin karena dia merasa bahwa sudah cukup akrab, cukup dekat dengan saya sehingga berani menyampaikan kritik. Saya menghargai apa yang disampaikannya dan saya evaluasi, benar juga ya. Memang ada sisi di mana saya mesti memperbaiki diri. Itu yang saya terima dari dia. Mahasiswa-mahasiswa yang meraih IP cukup tinggi ada banyak, tetapi mohon maaf saya tidak mengingat dengan baik karena ya tadi itu di tiap kata pasti ada gitu ya. Tapi mereka yang punya semangat belajar, mau berjuang, punya motivasi gitu ya, itu selalu ada di dalam hati saya, ada dalam benak saya. Itu yang ada dalam hidup saya hingga hari ini. Dan saya yakin bahwa setiap guru, setiap dosen pasti punya pasti punya sisi-sisi tertentu gitu ya di dalam kenangannya bagaimana bertemu dengan mahasiswa, dengan siswanya di kelas, bagaimana interaksinya, pasti memberikan kenangan tersendiri. Saya harap kenangan-kenangan positif itu bisa memberikan semangat buat sahabat SMP yang sekarang ini menjadi guru atau dosen, bisa memberikan semacam motivasi gitu ya untuk bisa memberikan lebih baik lagi. Kira-kira itu dulu yang bisa saya bagikan terkait dengan kenangan indah itu gitu ya. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda. Sampai jumpa.